Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau tidak salah, kemarin Dian menghubungi saya ya? Katanya ada yang mau dibicarakan. Ya, Bu, benar sekali. Baik, kalau boleh tahu, sebelumnya Dian udah pernah melakukan konseling individu? Sebelumnya belum pernah, Bu, saya. Oh, oke. Jadi ini pertama kalinya Dian melakukan konseling individu. Ya, Bu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling individu. Baik, karena ini pertama kalinya Dian melakukan konseling individu, supaya kita menjadi lebih dekat, nanti Dian berceritanya juga lebih nyaman, kita adakan sesi perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Mutiara Garini, asal dari Sumatera Selatan, dan silakan Dian memperkenalkan diri. Bu, jadi nama saya Dian Karisma, umur saya 19 tahun. Saya asalnya dari Sumatera Selatan juga, Bu. Wah, ternyata kita satu daerah ya. Kapan-kapan boleh kamu main ke rumah. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita bahas permasalahan yang Dian hadapi ya. Mungkin bisa Dian ceritakan sedikit kepada saya? Sebetulnya saya sendiri juga bingung, Bu, dengan apa yang saya alami. Saya itu merasa diri saya itu sangat malu dengan teman-teman saya. Jika saya disuruh berbicara, rasanya itu canggung sekali. Saya itu juga susah untuk berinteraksi dengan orang baru. Selain itu, kalau ada kegiatan yang mengharuskan saya berbicara di depan umum, saya itu rasanya sangat cemas. Sampai-sampai kata-kata yang ingin saya ucapkan seperti menghilang dari otak saya, Bu. Begitu ya. Lalu, Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya itu tiba-tiba bibir saya itu jadi kaku gitu, Bu. bisakah Dian menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Dian rasakan? Saya tuh gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri gitu, Bu, saat akan atau saat mau menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya itu menjawabnya ya dari tempat duduk saya doang, Bu, tapi itu tetap saja saya tuh merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya tuh jadi jarang berbicara dan berpendapat ketika diminta oleh dosen atau guru di kelas. Selanjutnya, apa yang Dian lakukan ketika Dian tidak merasa percaya diri di kelas? Ya, gimana ya, Bu? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya jadi malu di depan teman-teman saya karena saya kan gugup dan gemetaran gitu, Bu. Baik, terima kasih Dian sudah mau bercerita masalah yang sedang dihadapi. Jadi Dian ini merasa kurang percaya diri saat tampil depan umum, di depan kelas khususnya, dan juga susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Begitu? Ya, Bu, benar sekali. Sebelumnya, apakah Dian punya pengalaman tentang kejadian yang buruk saat yang Dian hadapi sekarang? Jadi dulu saya tuh tidak seperti ini, Bu, sebenarnya. Tapi saat SMP, saat saya maju di depan kelas untuk mengerjakan soal, ternyata jawaban saya itu salah, Bu. Guru saya waktu itu memarahi saya karena katanya saya itu tidak memperhatikan penjelasan dari guru saya. Teman-teman saya juga banyak yang berbisik-bisik gitu, Bu. Nah, sejak saat itu saya tuh mulai takut kalau harus berbicara di depan umum. Karena saya tuh takut mengucapkan kata-kata yang salah gitu, Bu. Oh, begitu rupanya.
Jadi Dian mengucapkan kata yang salah saat berbicara di depan umum itu hal biasa. Kita mungkin merasa gugup, keringat dingin, atau yang lainnya. Tapi alangkah baiknya kalau kecemasan kita jangan sampai mempengaruhi produktivitas kita. Coba Dian bayangkan, kalau suatu saat Dian punya peluang besar dan mengharuskan Dian untuk maju dan berbicara di depan umum untuk mendapat peluang tersebut. Apakah tidak sayang? Sejujurnya sayang sih Bu, tapi bagaimana ya Bu cara saya mengendalikan ketakutan saya saat akan berbicara di depan umum gitu Bu? Saya punya beberapa saran untuk Dian. Kalau Dian akan tampil di depan umum, yang pertama, Dian harus mempunyai persiapan. Yang kedua, Dian telah berlatih sebelumnya. Dan yang terakhir, Dian juga memikirkan hal-hal yang positif akan terjadi apabila Dian berhasil tampil dengan baik. Selain itu, Dian juga bisa menelpon orang yang Dian anggap bisa meredakan kecemasan Dian. Misalnya orang tua, saudara, atau teman yang lainnya. Oh begitu ya Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Nanti insya Allah saya akan coba menerapkan saran Ibu. Sama-sama Dian. Setelah bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Dian? Saya itu jadi merasa lega Bu, seperti beban yang ada di hati saya telah terangkat. Kecemasan serta ketakutan yang saya alami juga mulai menurun. Dan juga saya itu jadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada Bu, saya kira cukup. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, maka kita tutup pembicaraan ini. Ya Bu. Terima kasih atas kesediaannya Dian mau menceritakan masalahnya kepada saya. Ya Bu, saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena telah mau mendengarkan saya dan mencoba mencari solusi untuk masalah yang saya alami. Sama-sama Dian. Baik, saya langsung tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.